Di channel Richard Darmawan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini di tanggal 12 Juni, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada hari ini kita akan bahas saham-saham dari sektor batubara. Ada ITMG, PTBA, Adaro, Indi, dan juga Doit. Yang pertama kita akan bahas adalah dari ITMG. ITMG sendiri pada perdagangan hari Jumat terakhir ditutup mengalami penurunan 3,79%. Kalau kita lihat area support terdekat dari saham ITMG ada di area 33.825 sampai 33.250. Jadi kalau misalnya besok berada di area sini lalu bisa sideways atau ada doji atau ada candle hijau, boleh coba diperhatikan. Tapi kalau ternyata area 33 ribuan ini tidak bisa menahan penurunan dari ITMG, support berikutnya ada di area 31.625 sampai 31.275. Kalau semisal ITMG masih turun, support berikutnya ada di area 30.000. Sebenarnya area 30.000 ini masih cukup bagus ya teman-teman untuk saham ITMG. Kenapa masih cukup bagus? ITMG pada beberapa waktu yang lalu sempat membentuk sebuah pola double bottom dan breakout dan belum sempat retest area dari neckline-nya. Jadi kalau turun sampai area neckline di 30.000, saham ITMG masih terhitung cukup baik ya teman-teman. Cuman kalau udah di bawah 30.000, kondisinya udah nggak terlalu bagus untuk saham ITMG. Dan kita bisa coba pantau nanti support-support berikutnya. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham PTBA. PTBA pada hari perdagangan Jumat lalu ditutup merah. Lumayan besar candlenya, merah 3,69%. Walaupun posisi candlenya besar, tapi volumenya kita bisa lihat nggak terlalu besar. Untuk area support terdekat dari saham PTBA ada di area 3830 sampai 3760 atau di area bisa disebut area neckline ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita gambar ini ada cup and handle yang berhasil di breakout. Ini sempat ada false breakout di tanggal 9 Mei dan akhirnya mantul lagi area support dan melanjutkan kenaikannya sampai harga tertingginya di 4630 setelah breakout ya. Kemudian kalau nggak salah ini ada pembagian dividen, kemudian menyisakan gapnya ada di area 4130 sampai 4540. Untuk area gap ini kita harap setelah dekat area support mungkin bisa mantul untuk menutup gap. Tapi kalau gap kita nggak pernah tahu kapan akan ditutupnya. Kita bisa pantau juga saham PTBA kalau ternyata di support 1 tidak bisa tertahan. Untuk area support 2 di 3630 sampai 3550. Silahkan beberapa hari ke depan coba diperhatikan support-support untuk saham PTBA ya teman-teman. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham Adro. Adro juga di perdagangan hari Jumat mengalami penurunan 4,72%. Volumenya lumayan, nggak besar-besar banget. Kita akan coba tunggu Adro di area neckline yang habis di breakout atau area resisten yang kemudian menjadi area support di area 3360 sampai 3240. Kalau misalnya ternyata saham Adro jebol dari support satunya, kita bisa coba lihat lagi untuk area support 2-nya di 3050 sampai 2980. Harusnya area support yang di sini bisa menjadi area yang cukup kuat ya teman-teman. Kenapa? Karena butuh waktu yang cukup panjang dari sekitar 14-an April sampai akhirnya baru bisa di breakout itu 3 Juni. Ada kurang lebih sekitar 1,5 bulanan. Beberapa kali mencoba breakout gagal, lalu area resisten dan gagal lagi. Jadi harusnya ini bisa
menjadi resisten become support yang cukup kuat ya teman-teman. Saham keempat yang akan kita bahas adalah Indi. Indi ini gerakannya kurang terlalu bagus karena saham Indi akhirnya false breakout untuk cup and handle-nya dan juga udah menjebol area neckline-nya, ditutup closingnya di bawah area neckline. Untuk support 2 atau support terdekat setelah area 3000 ada di area 2740 sampai 2680. Jadi kita bisa coba pantau saham ini. Kalau misalnya dalam beberapa waktu ke depan bisa tertahan di area support bahkan melanjutkan kenaikannya, untuk target cup and handle-nya masih sama di area 3930. Jadi besok-besok kita lihat apakah saham ini bisa tertahan di area support atau malah terus melakukan penurunan. Saham batubara terakhir yang akan kita bahas adalah DOIT. DOIT ini sempat mengalami penurunan yang sangat signifikan ya teman-teman. Ada isu tentang kinerja perusahaan kalau nggak salah, tapi dari chart juga udah kelihatan. Ini ARB, lalu ARB sempat dikira mantul di area supportnya. Ada doji di hari Kamis, tapi ternyata kembali ditutup melemah 2,87% di hari Jumat. Untuk area support terdekat ada di area 406 sampai 400. Kalau misalnya berhasil jebol juga ada di area 378 sampai 368 area support 2-nya. Untuk gap yang ditinggalkan oleh saham DOIT ada di area 468 sampai 546. Dan kita harapkan di area support ini bisa tertahan, lalu bisa breakout 464, terkonfirmasi double bottom dengan target ya kalau bisa nutup area sini ya teman-teman. Karena kalau konfirmasi 464-nya break, ya DOIT double bottom. Tapi kalau ternyata nggak berhasil break malah bikin lower low, pertanda kurang bagus untuk saham DOIT ya teman-teman. Apalagi kalau ternyata support 2-nya berhasil dijebol, saham DOIT ini sudah kurang baik menurut pendapat saya. Jadi total ada 5 saham yang kita bahas hari ini. Ada ITMG, ada PTBA, ada Adaro, ada Indi, dan juga ada DOIT. Silahkan teman-teman perhatikan untuk area-area support yang ada. Kalau dekat-dekat area support mau coba beli boleh. Kalau misalnya mau nunggu di area support berikutnya juga boleh. Atau mau belinya dicicil juga silahkan, disesuaikan dengan trading plan teman-teman. Ada berbagai isu yang menarik di seputaran global. Walaupun kita ngelihat dari teknikal, ada beberapa isu tentang inflasi dan segala macamnya. Itu harus jadi perhatian juga buat kita. Kenapa? Karena dari chart yang kelihatan, kita bisa lihat IHSG kita gagal breakout dari resisten dan membentuk double top. Dan kalau double top ini berhasil breakdown, neckline-nya itu di area 7054. Kalau misalnya ini bisa breakdown, maka akan penurunannya lumayan dalam. Jadi walaupun ada isu-isu yang mungkin secara teknikal kita kurang ngerti karena kita ngelihatnya chart, tapi kalau dari chartnya ternyata kelihatannya juga udah kurang bagus, teman-teman boleh coba berhati-hati. Untuk yang trading mungkin boleh entah dikecilin porsinya atau boleh lebih disiplin lagi. Kalau ternyata nggak berhasil breakout atau jebol area support, boleh disiplin untuk amankan cashnya dulu, supaya kalau misalnya sampai terjadi penurunan, modalnya tidak tergerus terlalu dalam. Balik lagi, itu hanya saran yang bisa saya berikan, tapi tergantung teman-teman gimana tradingnya, karena teman-teman yang menentukan beli dan jual dari saham-saham yang teman-teman pilih sendiri. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan bukan ajakan menjual atau membeli, semua bertujuan untuk edukasi dan analisa. Kalau punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau punya saran juga boleh tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.